lanjut literasi abad 21 nanti itu. Kecakapan kita literasi itu dimulai dari rumah, karena madrasah pertama itu di rumahnya, madrasah utama itu ibunya. Jadi keluarga itu adalah inti literasi yang pertama, baru setelah itu keluarga dan masyarakat. Terbentuknya masyarakat mulai dari keluarga, sekolah dan masyarakat akan membentuk karakter, kompetensi dan literasi yang lebih baik. Next. Perlunya gerakan literasi nasional. Oke. Next. Ini mungkin tidak perlu diterangkan lagi, ini sudah kakak-kakak laksanakan gerakan literasi baik itu di keluarga, di sekolah, di masyarakat, budaya, bangsa, dan yakin kalau untuk buku tidak dipertanyakan lagi, teman-teman Pasaman udah nulis. Lanjut. Gerakan literasi masyarakat. Gerakan literasi masyarakat bukan hal yang baru ya, kawan-kawan. Saya yakin keluarga, sekolah, masyarakat. Kalau zaman dahulu, kalau kita kan kenalnya ada gerakan komunitas literasi, TBM, rumah baca, pustaka bergerak, dan lain-lain. Next. Sekarang undang-undang tentang literasi ini bukan hal baru. Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, pemerintahan daerah, masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan dan rumah baca untuk menunjang pemberdayaan kegemaran membaca. Dari kegemaran membaca inilah saya mendapat Nugra Jasa kemarin, dan Bang Hasan ikut sebagai TBM kreatif rekreatif kemarin ya, tahun 2021. Next. Sejarah literasi Indonesia tidak di zaman Pak Jokowi saja, karena kan literasi baru sekarang kita dengarkan dari awal Presiden Soekarno pada tahun 1948 tentang Mustika Aksara, zaman Pak Soeharto juga ada, era reformasi ada, era Jokowi ada. Sebetulnya ini sudah barang lama tentang baca tulis ini, baru sekarang karena kita dengar literasi. Next. TBM, Taman Baca Masyarakat, adalah sebuah wadah atau tempat didirikannya. Ini berdasarkan Direktorat Pendidikan Masyarakat tahun 2009. Next. Pengelolaan komunitas ini yang akan Sri bicarakan hari ini. Pengelolaan komunitas baca membangun TBM kreatif yang menyenangkan. Sebelumnya kita mengupayakan TBM, sosial TBM yang mendukung. Kalau masalah menceritakan ini lebih cocok sebetulnya Bang Hasan, karena beliau yang ikut berlomba di TBM kemarin, mengkondisikan lingkungan fisik. Jujur, rumah baca anak Nagari itu dana kami itu dana pribadi, sampai sekarang belum ada dana pemerintah. Itu murni untuk membayar karyawan, itu dari suami yang ikut menggerakkan. Bagaimana lingkungan TBM supaya mendukung, suami juga yang mendukung dan menghadirkan program kreatif ini. Kami berkolaborasi dengan relawan. Bagaimana program-program di rumah baca anak Nagari itu bermanfaat, tidak hanya kami saja tapi pengurus-pengurus juga. Next. Perlunya lingkungan sosial yang mendukung. Bapak Ibu, sebelum ini kami rasakan yang namanya taman baca, lingkungan sosial itu harus mendukung. Jangan kita pikirkan dananya dulu, tetapi kita pikirkan bagaimana cara kita berkolaborasi dengan pemangku kebijakan kepada dorong wali nagari atau camat, bupati atau orang dinas, bagaimana kita bisa masuk. Karena mungkin orang itu tidak akan memberikan dananya pada kita, tetapi bagaimana mereka mensupport kegiatan kita. Tidak harus kita memikirkan, oh kita akan dikasih ini, kita tidak. Tapi dia sudah mendukung kita, menyatakan taman baca kita itu sudah diakuinya. Itu yang kami rasakan. Selanjutnya, pelibatan masyarakat, tokoh masyarakat, penulis, sastrawan, dan orang tua anak itu harus kita libatkan. Selanjutnya, pelibatan sektor swasta, komunitas membaca, dan pihak lain yang bertekad membantu pengembangan sumber daya manusia. Jadi untuk lingkungan sosial ini kita tidak bisa yang namanya TBM berdiri sendiri, karena kita harus berkolaborasi mulai dari bawah, mulai dari dengan
keluarga. Seperti kami kan rumah baca tuh di rumah, otomatis izinnya orang tua, suami, anak-anak, dan lanjut kami dengan Jorong, Nagari, dan semua stakeholder. Dengan relawan kita saling membantu, saling perlunya dukungan sosial. Next. Nih, ini 10 trik dalam membangun taman bacaan. Teman-teman banyak bertanya, apa sih tips dari Rumah Baca Anak Nagari membangun taman bacaan sampai sekarang masih bergerak? Karena maaf, kadang taman bacaan itu cuma 2 bulan bergerak habis, 1 tahun 2 tahun habis. Sama niat dan tujuan. Kakak-kakak, teman-teman, sahabat Forum Literasi Pasaman Barat, yang nomor 1, niat dan tujuan ini harus kuat kita niatkan. Pertama, kalau tujuan kita ikhlas membangun masyarakat kita, dan tujuan kita itu anak-anak di tempat kita atau masyarakat tempat kita merasakan manfaat, insya Allah akan berkembang lama. Karena rumah baca itu kalau tujuannya hanya untuk dana pokir, habis pokir dia habis. Tujuan untuk lomba, habis lomba dia habis. Jadi niat dan tujuan kita ini membuat rumah baca apa? Karena banyak sekarang, Bunda kami buka rumah baca Bunda. Ya bagus. Kita lihat, tidak lama setelah itu kami dapat dana ini habis. Jadi tujuan kita harus jelas. Tujuan kita untuk apa? Nanti dia akan sendiri aja, akan ada aja rezekinya sendiri. Selanjutnya harus ada tempat atau lokasi. Yang namanya taman bacaan otomatis harus ada buku di sana. Kalau tidak ada buku, berarti itu tidak cocok juga disebut dengan taman bacaan. Rohnya itu adalah buku. Ada buku yang akan dibaca, ada misalkan tempat untuk diskusinya, maka kita harus punya base camp. Ada tempat untuk kita bermusyawarah. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Tidak mungkin suatu komunitas atau taman baca sendiri saja berjalan. Otomatis kita harus ada sumber daya manusia. Seperti kami, tidak hanya kami, ada juga relawan-relawan mahasiswa, dan ada juga orang yang kita bayar atau pegawainya gitu. Setelah itu adanya pendanaan. Tidak mungkin rumah baca itu tidak punya dana. Dia ada dana tapi mampu kita segini loh. Tidak harus bawa paksa-paksakan. Tapi ada dana kita. Kenapa rumah baca banyak tumpul? Karena bensinnya nggak ada lagi. Karena yang membuka mahasiswa pandemi. Habis pandemi dia pergi lagi untuk kuliah. Rumah baca ditinggal ke orang di kampungnya. Orang di kampung nggak melanjutkan lagi. Apa rumah baca? Dia tidak paham karena sosialisasi kurang. Seperti yang tadi kita harus sosialisasi dulu. Sosialisasinya kurang. Satu lagi, sebetulnya mungkin orang yang bekerja di desa atau di nagari mungkin lebih tahu, karena seperti saya ikuti kegiatan di tadi, dan untuk guru PAUD aja ada dana gajinya dari nagari loh, dikasih dari nagari. Berarti dana desa itu ada. Kalau orang yang saya sering diskusi, ada nggak dana desa untuk TBM? Sebetulnya ada. Bunda dapat nggak? Sampai sekarang belum dapat kaminya. Nggak tahu kita mungkin untuk kedepannya ya. Bagaimana kita membuat dana? Kami kebetulan saya sebagai pendiri dan suami saya sebagai ketuanya, memang itu dana pribadi yang kami gunakan untuk kegiatan kami. Karena kita perlu menyampul buku, perlu kegiatan-kegiatan keluar, kalau ada kegiatan perlu untuk karyawan kami. Saya ketersediaan bahan bacaan. Banyak orang mengatakan, gimana buat TBM tidak ada bahan bacaan? Kalau menurut kami, pertama, supaya kawan-kawan di mana saja berada dapat buku ini, kita harus mencari relasi. Nggak mungkin buku itu arti datang saja. Mungkin kita ikut pustaka bergerak, mungkin kita ikut forum TBM, ada donasi-donasi buku kita ikuti di IG atau di Facebooknya komunitas-komunitas tersebut.
kalau bahan bacaan kita kurang, mungkin kita bisa buku bergilir sama teman-teman kita. Jadi bahan bacaan ini harus tersedia. Oh Bunda, sekarang kan bacaan sudah tidak terlalu itu, harus digitalisasi. Mengahli wahana itu yang harus kita tingkatkan ke depannya. Karena mungkin TBM belum ada ahli wahana, misalkan buku ini diubah ke cerita rakyat, buku ini diubah untuk video atau drama atau apa, itu belum ada. Mungkin dari FPL Pasaman Barat dan Sumbar bisa mengadakan pelatihan ahli wahana atau apa. Ini kesediaan bahan bacaan tuh kita ambil dari taman-taman bacaan yang ada di Pasaman atau di tempat lain. Selanjutnya, program kreatif inovatif. Tidak mungkin suatu taman bacaan tidak punya program. Cantik taman bacaan kita, ada orangnya tapi tidak punya program, sama juga bohong. Karena orang merasakan kebermanfaatan taman bacaan itu jika ada program. Kalau tidak ada program, orang cuma membaca-baca aja. Daripada baca-baca aja, ibu-ibu mending menjahit di rumah. Tapi kalau dia membaca buku tentang menjahit atau menonton video di taman bacaan, ada manfaat atau literasi finansialnya, mau buat bunga, buat makanan, mungkin dia akan datang. Jadi kita berikan program kreatif untuk itu yang inovatif dan berkesinambungan. Selanjutnya, dalam sebuah komunitas itu kita harus adanya dokumentasi. Itu bukti kita, bukan gaya-gayaan. Apalagi kalau misalkan kita sedang live itu tahu orang, oh ini sedang berkegiatan. Kadang pernah saya nonton, saya dokumentasi saya enggak ada Bunda. Akhirnya foto lama lagi saya itu. Orang akan melihat ini foto orang ini udah lama nih. Ini baru nih, ini yang apa ada. Enggak perlu kalau menurut saya harus dicantik-cantikan, dibuat ini, buat enggak. Karena waktu saya ditanya betul-betul enggak kegiatan yang kita lakukan, enggak haruslah rapi, cantik, itu enggak perlu. Penting foto kita itu ada. Selanjutnya, publikasi. Bagaimana kita mempublikasikan? Ya, dengan adanya media sosial, mungkin dengan web, dengan seperti IG, Facebook, itu mungkin kita publikasikan ke masyarakat agar masyarakat tahu kita ada suatu komunitas baca. Selanjutnya, yang paling penting itu adalah kolaborasi. Kita tidak mungkin berdiri sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan semua stakeholder. Jadi kalau kita sudah berkolaborasi, nanti kita tahu di mana kekurangannya, apa yang harus kita tambah. Dan intinya, kita jangan lupa mengevaluasi apa kegiatan yang sudah kita lakukan, kita evaluasi di sini apa ya kurangnya kegiatan kita. Oh ini relawan kita karena nggak datang-datang, akhirnya kegiatan ini nggak ada, anak-anak jadi pulang, anak-anak itu. Jadi kita harus evaluasi kegiatan-kegiatan kita. Next, ini contoh kegiatan di RBAN. Kalau sekarang kami sedang aktif di bahasa Inggris, komputer ya, komputer. RBAN ini latar belakangnya dari anak kandung kami yang waktu itu kami launching 2017. Di April 2017 kami sudah mulai berbenah ya. Itu dari anak sulung waktu itu yang hobi membaca. Tantangan kami, dana kami juga minim sama dengan teman-teman lain. Tidak punya dana besar, dana apa adanya juga. Fasilitas kami juga kurang waktu itu, kurangnya relawan di waktu itu. Next, masih minimnya dukungan pemerintah dan masyarakat di waktu itu. Bahkan tidak semua orang percaya ini untuk memberikan dampak positif ke masyarakat. Dampak ke masyarakat, meningkatkan minat baca di masyarakat sebagai wadah belajar dan pelatihan bagi masyarakat. Di waktu COVID berimbas banyak rumah baca yang hadir dengan adanya rumah baca anak nagari seperti Balai Baca Dendeng, Balai Baca Sikola, Rumah Baca Ardipa, Rumah Baca Laborelo, Pondok Baca Barista, dan lain-lain. Ini waktu COVID jadi banyak diskusi, akhirnya ada rumah baca. RBAN waktu masa pandemi kami tetap buka, kami tetap kirim buku,
melewati ojek online, bahkan di IG, di YouTube Rumah Baca tetap kami aktifkan dengan kegiatan kampanye tentang COVID. Next. Pengelolaan pendanaan sumber bacaan pribadi dan donatur tidak tetap. Dana pribadi ini pada umumnya dana kami sama suami. Donatur tidak tetap ini seperti orang ngirim buku ke kami. Itu kami bukan. Sumber bacaan kami hadiah lomba, donasi masyarakat. Next. Join nih kawan-kawan, ambil Facebook Pustaka Bergerak atau forum TBM. Lanjut. Anggaran dana ini lemari perdana kami beli waktu itu 400.000. Setelah itu kami cerita sama dosen kami, Pak Jack. Pak Jack ya. Pak Jack dosen PGSD, karena dia tahu di Facebook kami dari istri beliau kami bukan rumah baca. Alhamdulillah waktu itu perdana kami dibelikan buku seharga 1 juta oleh bapak. Akhirnya kami ke Gramedia. Pertama malu-malu, gak usah lah pak. Apa berniat untuk kirimkan nomor rekening. Akhirnya setelah itu buku itu karena nggak ada tempatnya lagi, saya pak buku dari beli saya foto kan. Marah raknya Pak Sri. Marah dulu pak itu raknya pas itu. Akhirnya Pak Jack juga tolong ukur, cari tukang ya. Akhirnya kami dibuatkan rak, dikasih meja, dibuatkan papan tulis 1. Next. Pengelolaan fisik, pengelolaan pendanaan sumber bacaan, program kreatif inovatif. Pengelolaan fisik tidak terlalu, tapi waktu itu saya masih ingat suami saya terima bonus. Dek, kita buatlah hiasan di sini biar lebih menarik. Atau contoh misalkan pandemi, bun, ada hotspot, anak-anak tetap belajar ya. Itu apa kata suami? Kok anak-anak tuh tanya hotspot aja ya, besok biarlah ayah pasang langsung wifi. Sampai sekarang dipasangkan wifi oleh beliau. Alhamdulillah itu sangat bermanfaat. Anak-anak di situ untuk mencari tugas, bahkan di tempat kami memprint gratis. Kalau ada tugas-tugas siswa tidak membayar lah gitu. Lanjut. Pengelolaan fisik. Dulu kami cuma pakai baliho itu saja. Ini waktu orang kementerian datang ke rumah kami, akhirnya ada dana sedikit diubah raknya dulu. Ini dikasih rak sama Pak Jack. Nah, ini dosen saya mengasih. Tapi mungkin dengan kita bergerak tulus itu, Gramedia Payakumbuh tutup, kami dikasih buku banyak, berapa kotak, ada 50 lebih ya. Akhirnya kami sebar kemana-mana. Gramedia tutup, kami dikasih rak, kami cuma menyiapkan truk untuk membawa 11 rak. Akhirnya juga akan ada yang kami kasih. Dan Gramedia Bukit Tinggi tutup, itu baru kami beli itunya, raknya. Beli, karena dia masih baru-baru. Jadi ada aja rezeki kita, nggak dari mana. Lanjut. Pengelolaan sumber bacaan. Alhamdulillah di Rumah Baca Anak Nagari kami sudah menggunakan Slim Senayan Library Management System. Di sini buku-buku kami sudah pakai label itu. Kemarin waktu Tanggul Agung datang, beliau mengatakan sudah keliling beliau, ya sudah keliling. Alhamdulillah rumah baca kami sudah seperti perpustakaan, sudah menggunakan, sudah terdidisi lah bukunya. Next. Ini yang membuat suami, walaupun bukan orang perpustakaan, cari itu sendiri ya, belajar sendiri, buat sendiri, kayak gitu ya. Lanjut. Program inovatif kami, Pena Basastra, penampilan minat bakat. Next. Bimbel Grasetu, bimbel belajar gratis. Next. Dosen buku, mengantarkan buku ke masyarakat atau Bukalapak dan lain-lain. Pinjaman berkeliling atau ke sekolah, ke MBA. Barang bekas aktif kreatif. Next. Gersosma, gerakan sosial masyarakat. Itu untuk ibu-ibu bagaimana menghasilkan literasi inklusi sosial. Pikiran ke surga, sambung ayat, itu bagaimana anak
paham waktu datang sholat dia udah sore waktu itu. Bagaimana meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Next. Menang tali mendatangkan tim ahli yang ahli di bidang-bidangnya kita datangkan, misalkan perawat gigi, tukang gigi, obat pengganti mas tentang itu, orang wartawan tentang bagaimana menulis. Next. Modus multi edukasi, setelah dia menonton mungkin dia bisa menceritakan kembali atau menuliskan kembali. Next. Adanya Olga Petra, olahraga permainan tradisional yang dilakukan waktu itu. Rumah baca kami belum terlalu besar seperti sekarang, enak orang bisa main-main. Sekarang karena sudah besar, nanti kami katakan bagaimana aku bisa besar terus. Jumpa berlian Jumat petang bersihkan lingkungan. Sekarang ini tidak ada lagi, sudah ada gazebo di sebelahnya. Next. Cuma ini tetap belajar ilustrasi. Sekarang belajar komputer tetap Sabtu dan Minggu itu strukturnya langsung ketua rumah baca. Next. To be kontes ya. Edu, wisata edukasi sekali sebulan itu dilakukan oleh rumah baca, dan kita tidak meminta atau memungut biaya. Ini dari keluarga kami saja. Kan mobil siapa yang bisa, itu siapa yang bisa, yuk seperti itu saja. Next. Dongeng Ceria RRI itu rumah baca kami itu menjadi rumah baca yang tiap minggu mengisi acara di RRI. Next. Kobe konsultasi belajar. Jadi di tempat kami itu kebetulan saya seorang guru bisa konsultasi belajar dengan orang tua, dengan saya atau dengan adik-adik di sana. Next, wifi gratis untuk belajar. Dan sekarang juga ada bahasa Inggris yang tetap dilakukan setiap minggu. Harapan kami dari Rumah Baca Anak Nagari terciptanya kampung literasi di tempat kami. Buku kami sekarang sudah lebih 10.000 buku di tahun 2020. Next. Lanjut aja. Ini buku siapa nih? Buku saya. Udah banyak bukunya. Hah? Alhamdulillah. Bu Sri gimana Bu Sri? Banyaknya. Alhamdulillah. Biar dipandang-pandangi dulu sama antologi udah lebih 183 buku. Motivasi ya. motivasi. Ini tutorialnya. Iya. Next. Ini Mas. Next ini yang lama. Ini kemarin dapat anugerah Yayasan. Ini next nih. Oke, terima kasih. Satu lagi, Bunda Sri, kenapa sih ada yang tidak pernah kami bayangkan?